16 mengenai tugas UASnya. Yang S, Pak. Nah, di pertemuan 2 sampai pertemuan 5 itu selalu ada pembahasan tentang prinsip etika bisnis Islam. Di pertemuan ke-5, nah, nilai dasar dan prinsip etika bisnis Islam. Cuma tidak saya masukin mengenai tahapan-tahapan yang seperti Bapak sampaikan tadi. Yang kedua adalah prinsip dan etika bisnis Islam ya. Nah itu sebaiknya lengkap dengan mau ngapain dengan prinsip dan etika bisnis Islam itu. Apakah sama dengan yang atas sekali? Cuma mau digeser yang ke atas sekali. Terus di bawah ya mahasiswa mampu menjelaskan ya. Nah itu kan oke lah, walaupun belum host. Artinya pada pertemuan kedua ini target yang terakhir Ibu adalah mahasiswa itu mampu menjelaskan pengertian bisnis, ruang lingkup, aktivitas bisnis, dan tujuan itu kan maksudnya. Ya, jadi ketika hendak targetnya sampai ke situ maka indikator Ibu uraikan satu persatu sana. Nah, oke, sekarang kita masuk ke yang kelima. Yang tadi yang kelima. Nah ini sebaiknya dituliskan prinsip dan hakikat bisnis itu mau diapain? Ya, apakah juga sampai hanya menjelaskan saja, atau mungkin memberikan perbedaan? Jadi mahasiswa dapat membedakan, ya mungkin. Bertanya sedikit sebenarnya dengan Ibu. Ibu tadi ada menjelaskan bahwa kasus itu Ibu letakkan di UAS. Ini salah satu kasus yang sebagai soal UAS. Case based learning. Baik. Kalau case based learning, Bu, artinya pembelajaran yang Ibu lakukan berbasis kasus. Kalau pembelajaran berarti bukan UAS. Betul nggak, Bu? Benar nggak, Bu? Oh, benar. Berarti dalam pembelajaran Ibu di kelas, Ibu menggunakan kasus supaya mahasiswa Ibu memahami teori, topik, tema yang Ibu sampaikan. Benar nggak, Bu? Benar. Dan berarti basisnya adalah kasus. Dengan Ibu memberikan kasus, mahasiswa Ibu belajar tentang misalnya tadi nomor 5-nya prinsip dan hakikat bisnis Islam. Nah, berarti kan kalau dalam prinsip dan hakikat bisnis Islam kan ada pengetahuannya ya, Bu ya. Prinsipnya bisnis Islam tuh kayak begini, hakikatnya bisnis Islam tuh seperti ini. Bisa nggak Ibu mencari satu kasus? Kalau tadi Ibu bilang minta mahasiswa mencari kasus atau memecahkan kasus. Nah, kalau mencari kasus itu, Bu, itu harus ada kriterianya. Kenapa? Mahasiswanya harus menganalisis supaya benar nggak ini yang sesuai gitu ya dengan prinsip dan hakikat bisnis Islam. Jadi mencari proses bisnis ya yang benar-benar menerapkan prinsip dan hakikat bisnis Islam. Itu baru bisa dikatakan mencari kasus sebagai kasus ya, Bu. Kalau enggak, nanti cuma nyari doang, nggak ada analisisnya, betul ya, Bu ya? Nah, atau Ibu bisa memberikan satu kasus, misalnya pasar juadah di bulan Ramadan. Apakah sudah menerapkan prinsip dan hakikat bisnis Islam? Pertanyaan. Mahasiswa analisis, Bu, nanti dia pergi juadah, kan? Memahami cara jual belinya, gini. Nah, baru dikaitkan dengan teori Ibu. Baru kena, Bu. Itu namanya pembelajaran berbasis kasus. Jadi kasusnya Ibu harus
tadi kata Pak Bustari di sini gitu ya, apakah mencari kasus yang sesuai dengan penerapan ini kan gitu ya, atau ibu meminta mahasiswanya itu memecahkan suatu kasus yang ibu buat, bisa dalam